Siapa yang tak ingin bekerja di lingkungan yang baik, berpenghasilan tinggi, dengan jenis pekerjaan yang Anda sukai? Apalagi berada di posisi strategis, seperti menjadi seorang direktur atau manajer di sebuah perusahaan ternama. Tentu tidak mudah untuk Anda bisa berada di posisi tersebut. Namun, Anda bisa menyewa jasa headhunter untuk mencarikan jenis pekerjaan yang sesuai untuk Anda. Lalu, apa kriteria agar Anda juga bisa diburu oleh seorang headhunter? Ya, pemirsa, kita bertemu lagi di Coffee Break. Dan hari ini saya dan Tara ini kita mau dibajak ya. Iya. Kita mau dibajak sama headhunter. Nah, kita udah ditanyain waktu tadi ya, kriteria pekerjaan kita apa, terus kita mau ditarik kemana. Tandanya kita cukup oke dong ya. Kita cukup oke berarti. Nah, bicara soal headhunter ya pemirsa, banyak sekali headhunter ini sebenarnya udah lama. Waktu itu sempat booming banget headhunter itu di tahun 2000-an, sekitar tahun itu. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan salah seorang headhunter, ya. Director dari First Asia, namanya Ibu Nining Kristiana. Mbak Nining, apa kabar? Baik. Sehat? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih senang memburu sesuatu? Khususnya untuk orang-orang yang berada di jajaran top level ya. Kalau dibilang itu memang udah passion, jadi bawaan lahir ya. Di bawaan lahir. Seneng dalam arti kalau misalnya sekarang dibilang sebagai headhunter atau orang bilang membajak, tapi kan biasanya memang seputar dunia SDM, saya memang tertarik di situ. Apa menariknya sih di bidang itu? Memindahkan satu top level, orang di top level, maksudnya ke dalam satu perusahaan, itu kan satu challenge tersendiri, baik dari sisi company-nya maupun dari sisi orangnya itu sendiri. Mematchkan dua kebutuhan itu yang menurut saya itu challenge-nya. Tapi Gitu. apa keuntungannya menggunakan headhunter itu apa sih? Apa aja keuntungannya? Kalau dibilang keuntungannya sebenarnya segala sesuatu itu plus minus gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kan orang mencari headhunter untuk mendapatkan satu kandidat masuk di top level, itu fresh blood-nya gitu. Orang baru membawa sesuatu yang baru, expertise yang baru gitu ya. Dan itu bisa saja membuat organisasi itu menjadi lebih dinamis, lebih berkembang. Tapi biasanya keputusan satu korporasi besar untuk menggunakan jasa headhunter itu sebenarnya itu diem-diem. Ini ibaratnya kalau di militer black ops-nya atau gimana sih sebenarnya? Tergantung critical atau confidentialnya satu posisi sebenarnya, dan readiness-nya dalam satu organisasi. Jadi memang harus dipersiapkan. Jadi nggak semua company itu bisa ready untuk pakai headhunter menurut saya. Lebih kesiapan di organisasi itu untuk, ya kalau bisa dibayangkan ada satu level tinggi masuk tiba-tiba gitu kan, belum tentu semuanya siap. Betul. Apalagi kalau company itu terbiasa kayak dari level bawah naik step, by step tiba-tiba masuk orang di posisi tinggi, pengambil kebijakan, mengambil keputusan, itu saya rasa nggak semua organisasi itu jadi siap. Biasanya perusahaan-perusahaan apa yang paling sering gitu menggunakan jasa headhunter? Kalau dari sisi line bisnis hampir segala macam perusahaan, tetapi memang dari tahun ke tahun ada trennya. Kalau misalnya di tahun ini deh gitu ya, itu kan biasanya kalau kita lihat sendiri retail bisnis itu berkembang pesat. Berkembang pesat. Kemudian financial industry, insurance misalnya, itu juga lagi berkembang-berkembangnya. Startup company itu juga lagi berkembang. Jadi line bisnisnya macam-macam Mbak gitu ya. Kalau dari sisi kepemilikannya misalnya rata-rata multinational company itu kebanyakan mereka dibilang lebih ready bukan ya, tapi memang mereka terbiasa untuk ambil culture-nya itu. Kalau di luar negeri memang terbiasa headhunter itu ya. Cuma kalau yang challenging adalah company-company yang itu yang saya bilang tidak terbiasa dan memang berharap yang bergerak itu karena senioritas gitu. Mana yang duluan di posisi tinggi itu yang masuk. Nah, berarti Mbak Nining ini ibaratnya di perkembangan olahraga baseball itu adalah talent scout. Berkeliling mencari pemain-pemain terbaik. Kalau ini adalah pengambil keputusan atau top level yang terbaik untuk satu company. Kriterianya yang biasa dicari oleh sebuah company apa sih untuk tentunya kalau memang ini adalah ada satu resiko di mana organisasi itu mengambil, kan ada resikonya sebenarnya. Jadi yang diambil pasti the top performer. Terus kemudian expertise di bidangnya. Jadi
Itu yang dicari dari sisi headhunter. Ya. Mana sih orang-orang yang memang di satu bidang itu dia top dan eksis. Yang pasti orang itu juga terkenal. Setidaknya di bidangnya. Di bidangnya. Harus bisa, supaya bisa dilirik oleh headhunter ya. Kalau networkingnya biasanya kalau nggak terkenal, bisa nggak sih ada orang yang, aduh saya pengen deh sebenarnya pindah ke satu perusahaan ini, tapi gimana ya cara menjual diri saya? Bisa nggak sih ngelamar ke headhunter? Mbak Nining misalnya, saya mau dong dicari sama headhunter, apa gimana lah gitu? Bisa ada, nggak sih? karena memang ada dua sisi. Ada orang yang apply, gitu ya, masuk ke CV-nya dilempar aja ke semua headhunter misalnya, karena biasanya orang punya keinginan naik posisi itu lebih enak lewat headhunter. Jadi lompat ke satu perusahaan lainnya dengan jabatan lebih tinggi. Tetapi ada juga sisi lain bahwa kita yang menghijack. Ya. Karena orang ini gitu ya, spesialis misalnya dalam satu teknik tertentu, misalnya orang company lah, let's say gitu ya. Dia ada satu expertise di bidangnya itu yang jadi kita harus hunting company-company mana atau orang-orang itu ada di mana. Berarti ini tadi membutuhkan harus eksis supaya bisa terlirik tadi ya. Bisa Selain terlirik, bisa apply betul. sendiri juga. Iya, atau kalau hal lain adalah orang kita yang memang aktif untuk menghijack orang lain itu ada di mana sebenarnya. Karena mungkin saja dia tidak mengirimkan CV-nya. Betul. Gitu. Jadi kita yang membidik. Kita punya list of companies, kita punya list of orang-orang yang ada di dalam company itu. Berarti memang kalau nggak sosok ini up in the market ya, posisinya dia nih ya. Nah, bagaimana seorang yang mau dibajak oleh Mbak Nining, contoh pura-puranya nih ya, ternyata dia di perusahaan yang sebelumnya ini mengecewakan. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Nining lakukan sebelum memindahkan dia ke perusahaan yang akan datang? Jawabannya nanti dulu ya. Dipikirin dulu nggak apa-apa kok, Mbak. Ya, karena nanti kita balik lagi, pemirsa, kita tunggu jawaban Mbak Nining di segmen berikutnya, tetap di Coffee Break. Kuman penyebab penyakit bisa terdapat dalam bak mandi Anda. Desinfeksi dengan Dettol. Seratus kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin. Dettol 100% yakin antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Dunlop menyediakan produk yang lengkap. Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 304. Memiliki Dunlop kini sangat mudah, karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Dunlop, driving to the future. Berani terima tantangan? Ini meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Coba ini, Pepsodent Sensitive Expert. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, Rayakan 5 tahun kenikmatan coklat Magnum. Perpaduan sempurna, tebalnya coklat Belgia dan lembutnya es krim. Magnum for pleasure seekers. Membersihkan luka dengan air saja tidak cukup. Dettol, tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin. Dettol 100% yakin antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Setiap hari kami mempersiapkan yang terbaik. Berbagai peristiwa penting. tuntutan sudah kita lakukan maksimal 5 tahun yang lalu. Jadi apakah PDIP memang menawarkan ini untuk Demokrat berkoalisi? Dengan pidana penjara selama 8 tahun. TV1 memang beda. Ya, pemirsa masih di Coffee Break dan kita sedang membahas mengenai headhunter. Headhunter. Ya. Tadi pertanyaan terakhir, bagaimana caranya mengantisipasi, misalnya perusahaan headhunter nih, mengantisipasi supaya bahwa kandidat yang dipilih itu memang betul-betul sesuai oleh perusahaan yang memintanya. Gitu. Tidak mengecewakan tuh, karena mungkin nih salah satu kayak tadi saya tanya, track recordnya dia mengecewakan buat perusahaan ini sebenarnya. Nah itu gimana Mbak kira-kira? Karena sebenarnya kalau di headhunter itu tetap ada proses. Yang pertama kita pasti cek dulu CV-nya. Fit and proper testnya ada ya? Jadi dia kirimkan, CV-nya kita pelajari gitu ya. Terus track recordnya bagaimana, jam terbangnya seperti apa. Itu baru skill and knowledge-nya berarti. Baru keterampilan dia dan pengetahuan dia exist
expertise-nya di situ. Lebih dari itu adalah attitude sebenarnya, karakternya dia. Nah itu harus ketemu. Jadi kalau saya bisa kasih saran, jangan sampai kalau Anda pun menggunakan headhunter hanya melalui telepon wawancaranya, itu kalau bisa hindari. Itu harus ketemu ya Mbak. Ketemu. Setidak-tidaknya kita akan bisa paham chemistry-nya gitu ya. Kita akan paham. Nah maaf dipotong. Kalau misalnya ini terjadi sebaliknya, di perusahaan yang ini oke, tapi pada saat dia dipindahkan ke perusahaan berikutnya lewat headhunter, ternyata dia mengecewakan. Nah itu pasti ada proses yang nggak pas. Karena lebih dari segala skill sama knowledge itu yang saya bilang tadi, dia udah orang yang sudah jadi gitu ya. Jadi kadangkala benturannya adalah pada culture-nya, pada chemistry-nya. Nah itu yang nggak ke grasp dengan baik pada saat mau direkrut. Gitu. Karena kan ada hal-hal yang juga di luar X factor lah istilahnya ya. Tiba-tiba di perusahaan itu mungkin dia ada ketidakcocokan mungkin dengan rekan-rekan kerjanya, terus tiba-tiba performance-nya tidak seperti yang sebelumnya gitu kan. Karena dia nggak mungkin ada orang top di semua tempat. Gitu kan, pastinya saya yakin itu nggak mungkin dia top di semua tempat. Itu yang perlu dibidik kembali. Apa sih yang cocok? Kenapa sih dia kemarin perform? Oh ternyata dia dibantu oleh environment yang bagus, culture perusahaan, leadernya oke. Jadi dia kayak subur gitu. Tapi kalau misalnya dia pindah kemudian tidak diapa-apain, disuruh top ya belum tentu dia bisa jadi. Ada nggak kejadian-kejadian mungkin yang unik gitu ya selama proses mencari kandidat yang tepat perekrutan gitu? Itu hampir yang unik itu lebih banyak kalau kita pas ketemu company-nya, permintaannya. Makanya kadang-kadang unik maksudnya. Betul, karena kadang-kadang memang headhunter itu hubungannya ke posisi paling tinggi di perusahaan itu, owner, CEO. Permintaan unik apa nih yang mungkin pernah? Kalau kriteria kan biasanya wajar-wajar aja ya. Kalau di dalam fasilitas biasanya human resources gitu kan, biasanya kriterianya usia gitu ya, kemudian jenis kelamin dan sebagainya, skillnya apa, pengetahuannya apa. Tapi kadang-kala ada yang nggak disebutin gitu, yang abu-abu jadinya. Betul, pas kita berikan berkali-kali kok nggak tembus, berkali-kali nggak tembus, and finally gitu, oh ternyata dia ada sesuatu misalnya gitu ya, CEO misalnya dia minta tertentu. Kan itu nggak terlalu, bukan hal yang common untuk menjadi persyaratan, tetapi disebutkannya juga tidak nggak jelas, nggak secara belak-belakan dia menyebutkan. Jadi dia disebutkannya itu pada saat kita juga sebenarnya udah sebenarnya nyari apa sih gitu kan. Biasanya headhunter tuh akan memberikan satu kandidat kah atau mungkin kandidat? Beberapa kali. Jadi kita memang sudah ada proses dalam 2 minggu. Kita akan berikan 3 ya Pak gitu atau Bu gitu ya. Kemudian nanti diinterview kok oleh perusahaan itu kan. Nah nanti kalau misalnya nggak cocok kita berikan lagi. Tetapi biasanya nggak terus menerus. Kok ini orang nggak cocok terus ya? Nggak, harus direview. Apa sih yang kurang dari step-step selanjutnya? Nah biasanya batch kedua bisa deal. Oh pas nih gitu. Itu yang kita, berapa batasan orangnya nggak ada jaminannya. Cuma biasanya per berapa minggu sekali kita berikan kandidat yang pas. Nah, ini saya masih ada pertanyaan banyak. Bagaimana tentang penentuan gajinya? Apakah headhunter juga terlibat? Nah, kita tanyakan sama Mbak Nining nanti di segmen berikutnya. Ya, saat lagi bersama kami di Coffee Break. Sikat gigi lurus umumnya tidak cocok dengan kontur mulut Anda. Pepsodent Deep Clean baru dirancang dengan leher 3 sudut dan bulu sikat V. Menjangkau gigi belakang dan membersihkan selai gigi lebih baik. Pepsodent Deep Clean. Kalau kita kumpulkan poin atau ikut undiannya dengan mengirimkan kemasan Pepsodent Deep Clean ke Pepsodent 11.000, kita bisa menangkan ratusan hadiah ini. Yuk, kita kirim sebanyak-banyaknya. Yuk. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, Rayakan 5 tahun kenikmatan coklat Magnum. Perpaduan sempurna, tebalnya coklat Belgia dan lembutnya es krim. Magnum for pleasure seekers. Anda mungkin tidak menyadari, kuman tidak hanya terdapat pada genangan air di luar rumah. Air dalam bak mandi Anda juga terdapat kuman. Untuk mencegah penyakit, desinfeksi air bak mandi Anda dengan Dettol. Tingkat perlindungan terdepan
yang secara ilmiah terbukti membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi, Anda yakin? Dettol 100% yakin, antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Pada pria, ketombe selalu balik lagi dan lagi. Clearman baru memberi nutrisi penting untuk perlindungan terus-menerus terhadap ketombe. Ketombe hilang selamanya. Clearman baru, tak ada lagi ketombe. Tak ada yang disembunyikan. I have to be tough and strong in that fight. You gotta kill me, I'm keep coming. Let's see. Ya, barusan aja saya dan Tara sekali lagi setelah Mbak Nening ada di sini, kita dihubungin lagi, mau dibajak juga kita ya untuk bajak sawah. Tapi kalau saya, nah, kita bicara sama Mbak Nening tadi, berikutnya nih adalah bagaimana sih keterlibatan headhunter itu setelah melihat para kandidat, apakah sampai negosiasi gaji pun terlibat untuk seorang headhunter? Idealnya headhunter yang pasti memastikan bahwa kandidat yang kita ajukan ini pas sampai di ujung. Mengenai posisinya juga kadang-kala, karena ada organisasi misalnya menjanjikan posisi A gitu ya, ternyata pada saat dia udah ketemu kandidat ditawarkan posisi yang lain. Itu kan juga akan berpengaruh kepada banyak hal gitu. Demikian pula dengan salary, karena di awal itu sebenarnya perusahaan sudah mencantumkan gaji orang tersebut, dan juga si kandidat sudah memberikan ekspektasinya. Gitu. Jadi dan udah ada istilahnya range-nya gitu ya, pasarannya udah ada. Nah, kita seharusnya headhunter itu bertanggung jawab sampai di ujung, sampai dia betul-betul sampai dia duduk di perusahaan itu gitu, dan diperlakukan dengan baik. Jadi sebenarnya klien kita tuh dua, ya kandidatnya, ya kliennya. Company juga harus dapat orang yang betul-betul pas, dan itu juga harus digiring sampai ujung, jangan sampai kita juga lepas tangan di tengah. Nah, kandidatnya juga gitu kan, harus di make sure dia secure pas masuk. Nah, biasalah Mbak Nining meng-hire seseorang, merekrut seseorang untuk di satu perusahaan, apakah ini ada probationnya sebagai misalnya kan top level, atau tidak ada probation sama sekali, atau ada review mungkin? Kita mengikuti aturan main dari company itu sendiri, sepanjang dia tidak menyalahi juga undang-undang yang berlaku gitu ya. Jangan sampai dia berlarut-larut kemudian dia tidak dijadikan permanen level misalnya kayak gitu. Tapi menurut saya sih jarang. Kalau dari top level biasanya masa-masa di mana semacam kayak probationnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Orang itu perform harusnya di 3 bulan pertama dia sudah kelihatan apakah dia match apa nggak matchnya gitu. Nah, mungkin yang saya penasaran nih, mungkin juga pemirsa pasti penasaran. Jadi gimana caranya supaya headhunter nih bisa melirik misalnya nih, terutama dari pembuat CV kali ya. Pembuatan CV itu seperti apa sih supaya pas gitu. Bisa dilirik oleh supaya dilirik dan supaya kualitasnya langsung terlihat gitu. Yang pasti tips saya untuk kayak orang membuat CV, terutama untuk kandidat di headhunter, karena biasanya kan mereka levelnya sudah tinggi. Kalau bisa jaga track recordnya itu fokus di satu bidang. Satu bidang. Betul. Jadi jangan pindah-pindah. Jadi loncat-loncat habis dari bidang ini masuk ke bidang apa gitu kan. Akhirnya nanti kalau dari sampai ujungnya itu, kecuali hal dari sisi expertise-nya yang kita bisa cek adalah ya harganya kan. Ya, betul. Gitu. Kan kualitas itu juga berpengaruh terhadap bagaimana dia nanti di ujung price-nya dia gitu. Jadi kalau bisa itu betul-betul dijaga atau fokus pada satu bidang tertentu. Mungkin beda perusahaan tapi tetap di bidang yang sama itu nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa, karena biasanya ahli di bidangnya itu. Dan kalau bisa sih dia memang menjaga jangan sampai jadi kayak semacam kutu loncat. Betul. Walaupun sekarang sih era orang kutu loncat sudah tak terlalu menjadi masalah katanya. Tapi itu kan menandakan bagaimana dia sebenarnya mendedikasikan dirinya pada satu perusahaan gitu ya. Kemudian dia juga make sure dia well perform dalam satu organisasi dengan baik. Kan nggak mungkin orang perform tuh dalam waktu setahun terus dengan move, setahun lagi move lagi. Berarti ada sesuatu. Berarti ada sesuatu. Nah, berarti Mbak Nening, ini kan dibutuhkan insting dari seorang headhunter yang nggak bisa cuman saya mau jadi headhunter gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Ada proses trial and error dari Mbak Nening sendiri. Berapa lama tuh Mbak kira-kira waktu itu Mbak? Kalau saya berkarir di bidang ini sebenarnya udah 20 tahun lebih gitu. Tetapi
untuk benar-benar karena kan kita mempelajarinya dari kriteria-kriteria kandidat, kemudian posisi-posisi itu menentukan apa saja persyaratannya dan sebagainya, itu yang kita pelajari. Kurang lebih kalau sekarang sih orang-orang headhunter itu bisa 2 tahun 3 tahun sudah bisa menjadi headhunter. Sudah bisa menjadi headhunter. Tapi kalau misalnya dia bisa interview orang-orang top level, itu bergantung dari headhunternya. Kan nggak mungkin top level diinterview oleh orang-orang yang jauh lebih betul kan juga harus dijaga juga kredibilitasnya si headhunter itu sendiri. Betul. Kalau headhunter itu sejauh mana dia akan membidik kandidatnya? Misalnya nih, kandidat yang tidak apply langsung ya, sejauh mana dia akan membidik, misalnya lewat sosial media kah, atau misalnya lewat mana aja, sejauh mana bidikannya? Salah satunya memang sosial media, kalau kita nggak punya database tersendiri, gitu ya. Kedua, yang saya bilang tadi, kita punya list memang. Ada satu tempat yang memang menyediakan gitu ya, atau satu, bukan aplikasi, tapi satu fasilitas lah gitu ya, menyediakan list of companies-nya itu sendiri. Jadi beragam industri. Terus kemudian biasanya di dalamnya itu akan ada posisi-posisi tertentu ya. Dimension biasanya nama-namanya kan ada bukunya kan gitu. Nah, itu kita langsung hijack. Cara menghijacknya itu yang seninya karena harus tembus gitu. Kemana nih? Kadang-kadang ada kita pintu 1, pintu 2, pintu 3. Kadang-kadang kayak seperti bikin undangan atau kita mau kirim penawaran. Yang penting ketemu dengan si kandidatnya. Itulah seninya headhunter. Nggak semua bisa menjadi headhunter menurut saya. Nah, sebenarnya headhunter ini ada satu perusahaan sendiri atau bisa berdiri sendiri atau independen, Mbak? Iya, banyak juga yang independen. Tetapi yang kami tahu, kalau memang makin kredibelnya satu headhunter, itu juga menentukan kredibilitasnya yang dihandle. Gitu. Jadi walaupun itu independen, kalau misalnya yang kita lihat kan adalah proses organisasi itu sendiri ya. Karena di dalam headhunter itu ada prosesnya. Gak mungkin dia handle sendiri. Betul. Pasti kapasitasnya yang dia handle juga tertentu, terbatas gitu. Dan jadi ada tim ya, Mbak ya? Ada tim juga ya? Ada tim. Jadi memang yang ngurus database sendiri, si pembajak itu sendiri, interviewernya nanti itu sendiri, konsultannya juga ada gitu. Jadi harusnya sih ada satu workflow-nya gitu. Kalau dia sendiri, independen sendiri, apakah bisa nggak bisa? Bisa. Tetapi apakah kualitasnya dan sebagainya itu bergantung dari si independent headhunter. Nah, kalau tips dari Mbak Nining sebagai seorang headhunter, apa saja sih yang harus dimiliki headhunter ini sendiri? Jadi di luar dari dia yang mengerti mengenai organisasi, kemudian terutama karena ini bergerak di bidang human, jadi dia harusnya tahu tentang human resources sedikit lah menurut saya gitu ya. Dan hal lain adalah dia juga punya skill seperti sales. Ya, sales. Gitu, dia bisa approach, networkingnya bagus, gitu ya, dia bernegosiasi. Dan hal lain adalah karena ini bergerak supaya nggak salah memasukkan orang dan menentukan company itu adalah sensitivitasnya dia. Gitu. Itu tadi saya bilang, insting bermain ya. Insting pemburunya tetap ada gitu. Kalau nggak peka nanti salah bidik. Salah bidik bener. Nggak ada one shot one kill, kayak harus sniper aja. Mbak Nining, sukses loh Mbak Nining. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lumayan kita dapat ilmu nih. Mudah-mudahan abis dari sini ada abis ini ya, kita dicari sama Mbak Nining. Siap-siap. Terima kasih Mbak Nining. Thank you. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita tentang headhunter ya. Jadi paling nggak pemirsa sudah mulai bisa berpikir kalau memang suka dengan bidang SDM, siapa tahu ini adalah karir Anda menjadi headhunter. Untuk kandidat tadi nomor 1 track record ya. Track record harus dijaga. Nah pemirsa, setelah ini masih ada informasi menarik di Coffee Break. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.